Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat menjemput ilmu. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang majas yang sering digunakan dalam puisi, cerpen, bahkan novel. Majas merupakan bahasa yang mengandung makna kias yang dapat menghidupkan dan membangkitkan daya tarik. Majas sering digunakan oleh para pengarang dalam karya sastranya untuk membentuk keindahan bahasa dan menghidupkan serta membangkitkan daya tarik karya sastranya. Secara umum, majas dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis seperti yang terdapat dalam ilustrasi video ini. Sedang majas, contohnya di sini ada majas simile, adalah salah satu kelompok dari majas perbandingan yang menggunakan kata-kata sebagai pembanding untuk menyatakan maksud dan tujuannya. Contoh, engkau bagai bulan yang menerangi kegelapan. Gadis itu seperti bunga yang mekar. Mereka selalu bertengkar seperti Tom and Jerry. Itulah contoh majas simile. Majas metafora adalah gaya bahasa yang memberi ungkapan perbandingan analogis. Ya, atau di sini ungkapan bermakna konotasi, makna yang tidak sebenarnya. Contoh majas metafora, Presiden Rusia tersulut api amarah. Pria itu seorang buaya darat, malas baca jadi otak udang. Pegawai baru itu cari muka di hadapan atasannya. Itu contoh majas metafora. Ya, ada litotes, majas yang mengungkapkan suatu perkataan dengan rendah hati dan lemah lembut. Jadi diungkapkan dengan rendah hati dan lemah lembut. Contoh, kalau ada waktu, mampirlah ke gubuk tua kami. Aku hanya rakyat biasa mencoba membagikan ilmuku. Ya, itu tadi contoh majas. Ada juga majas paradok, sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan asumsi umum. Ya, jadi di sini paradok itu seperti contohnya Budi kaya tetapi miskin, Jakarta kecil tetapi besar. Jadi di sini ada majas paradok. Majas antitesis, majas yang menggunakan paduan kata dengan membandingkan dua kata yang berlawanan, atau di sini juga dalam majas itu ada semacam pertentangan, baik buruknya rupa tidak menjadi ukuran sifat dan karakter dari seseorang. Ya, naik turunnya harga BBM sangat berpengaruh pada harga kebutuhan pokok. Jadi ini adalah contoh majas antitesis. Majas pleonasme, majas yang berfungsi untuk menegaskan arti suatu kalimat dengan menambahkan frase yang berlebihan. Jadi contohnya dalam majas pleonasme itu ada yang dilebih-lebihkan atau berlebihan. Ya. Contohnya, dia naik ke atas bangunan tersebut. Ibu masuk ke dalam untuk mengambil minuman. Ya, aja majas repetisi adalah pengulangan kata atau frase dalam karya sastra untuk mempertegas suatu makna. Jadi itulah pengertian majas repetisi. Contohnya, dia pasti akan datang dan aku yakin dia pasti akan datang ke sini untuk menemuiku. Yang selanjutnya ada majas klimak, adalah jenis majas yang termasuk dalam majas penegasan. Ya, jadi di sini majas klimak. Contohnya, salah satu syarat masuk di perusahaan tempat ayahku bekerja adalah berusia 20 sampai 30 tahun.